Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup sepenuhnya itu luar biasa. Hidup sepenuhnya itu sebetulnya berpindah dari berpikir ke mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Jadi lebih penting mengalami tanpa filter pikiran. Tetapi itu susah, tidak sederhana. Dan kita seringkali diajak untuk mengalami saja tanpa berpikir, itu susah sekali. Perbedaannya itu begini. Kita melihat api dan mengatakan, oh api itu panas. Itu berpikir. Tapi kalau mengalami, kita mendekatkan diri pada api itu tidak harus sampai membakar, tetapi mengalami panasnya. Ya. Bukan berpikir tentang api itu panas, tapi mengalami. Dan ini sama dengan ketika melihat matahari terbenam. Warnanya jingga kemerah-merahan, dan ada sebagian awan yang tertembus oleh warna itu. Indah sekali. Itu namanya mengalami. Tapi kalau melihat matahari terbenam dan mengatakan, oh itu matahari terbenam, paling ya sama seperti biasanya, seperti kemarin. Itu berpikir, tidak mengalami. Nah, mengalami itu tanpa filter pikiran. Kalau ketemu seseorang, kita mengalami dia, bukan berpikir tentang dia. Maksudnya begini, kita tahu namanya misalnya sebut saja Adi. Lalu ketemu Adi, oh Adi. Oh, lalu ketemu dia, lalu kita sudah punya perasaan tertentu. Mengapa? Itu artinya berpikir. Karena oh Adi itu begini, 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 pasti nanti begini, begini. Itu berpikir, bukan mengalami. Tapi kalau bertemu dengan orang itu, lalu tidak usah berpikir tentang siapa namanya, dia bagaimana, tapi mengalami apa yang dia rasakan saat ini, apa pergulatan batinnya. Itu artinya mengalami. Tapi kalau kita bisa mengalami, hidup kita udah berubah total. Karena seringkali kita mengerti bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kita ada di dalam Tuhan. Kita ngerti itu pikiran. Tapi mengalami, oh, belum tentu. Kalau kita mengalami bahwa saya ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengalami, maka nggak ada lagi rasa takut. Nggak ada lagi rasa khawatir. Lah untuk khawatir untuk apa? Mau mengalami, merasakan. Yang ada adalah damai sejahtera, tenang, penuh syukur, dan sukacita. Maka mari kita belajar mengalami. Karena mengalami itu mengubah segala-galanya. Selama ini tuh kita banyak berpikir saja, berpikir bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Lalu kadang-kadang lupa, itu berpikir namanya. Tapi kalau mengalami nggak lupa, mau mengalami. Tuhan selalu bersama saya merasakan, saya mengalaminya kemanapun saya pergi, saya mengalami dan merasakannya. Nah itu lalu mengubah segalanya. Kalau saya bersama dengan Tuhan, mau takut apa lagi? Kalau saya bersama dengan Tuhan, mau khawatir apa lagi? Saya itu ada di dalam Tuhan loh. Tapi kalau saya berpikir saya ada di dalam Tuhan, ya sebentar lupa. Lalu ingat lagi, sadar lagi. Nah itu bedanya. Maka kalau saya mengajak kita semua untuk mengalami, shifting from thinking to experiencing, itu maksudnya mari kita mengalami semua yang kita percayai. Bahwa Yesus bangkit dan mengaruniakan kehidupan kekal. Ya udah kita terima, kita alami. Bukan hanya kita mengerti. Kalau kita mengalami bahwa Yesus menganugerahkan kehidupan kekal dan Yesus selalu bersama dengan kita, ya sudah kita selesai. Tidak perlu khawatir apa-apa. Juga tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Hidup dan mati itu urusannya Tuhan. Dan Tuhan sudah bersama dengan kita sekarang. Lalu ya sudah, tidak usah khawatir apa-apa. Tapi kalau kita mengalami
Bukan berpikir bahwa saya bersama dengan Tuhan. Kalau berpikir itu ya kadang-kadang lupa, wong berpikir itu sehari bisa ribuan pikiran. Kadang mikir ini, kadang mikir itu, kadang lupa. Nah, itu namanya berpikir. Kalau mengalami ya tidak, wong mengalami kok lupa. Karena itu mari kita belajar mengalami. Sebetulnya kita itu sudah tahu segalanya. Yang kita butuhkan itu kita tahu. Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Nah, kita ngerti, tapi masih khawatir juga. Ya kan hanya mengerti saja, bukan mengalami. Kalau semuanya kekhawatiran sudah diserahkan kepada Tuhan, dan saya mengalami bahwa Tuhan yang memelihara kita, ya sudah, nggak akan khawatir. Tuhan memelihara kita kok khawatir. Gitu. Itulah yang namanya sebagai pelaku firman. Bukan hanya pendengar dan mengerti terus lupa, tapi melakukan, mengalami sendiri. Dan kita semuanya sudah dapat, kita tuh sudah ngerti. Sebenarnya nggak perlu lagi tentang hal yang lain. Karena semuanya sudah. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan. Supaya aku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam aku. Alami itu. Bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Bukan hanya mengerti. Kalau mengerti, ya oke, amin. Habis dari perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus, terus lupa. Karena hanya berpikir kita mengalami. Bukan sungguh-sungguh mengalaminya. Nah, kalau bisa, kita mengalami apa yang kita yakini, oh sudah cukup. Tidak lagi perlu berpikir tentang apa-apa. Persoalannya, untuk mengalami harus melupakan ego. Tidak perlu saya sedang mendengar. Nggak usah. Nggak usah ada saya pun saya mendengar. Saya sedang melihat. Nggak usah ada saya pun saya melihat. Itu maksudnya. Dan mengalami adalah pengalaman langsung. Tidak perlu ada saya. Experiencing. Yang ada hanya pengalaman. Dan itulah namanya menyangkal diri. Kita bersatu dengan pengalaman itu. Kalau mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang bersatu di dalam diri kita, nah kita mengalaminya. Tetapi untuk mengalami itu memang harus melepaskan ego. Karena mengalami itu berarti mencintai. Hadir untuk engkau. Hadir untuk Tuhan. I am here for you. Hadir sepenuhnya. Tidak lagi perlu pikir saya lagi. Hadir saja menjadi satu dengan kehadiran, dengan peristiwa itu. Dan kemudian mengalami kesatuan dengan Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, yang ada hanya rasa syukur, yang ada hanya sukacita. Yang ada adalah Tuhan yang hadir, yang memelihara, yang meneguhkan, dan memberkati. Maka mari kita belajar mengalami tanpa filter pikiran di depannya. Karena hidup itu pengalaman, bukan pikiran. Pikiran ya pikiran, datang dan pergi. Kita nggak tahu, nggak bisa mengendalikan datangnya dari mana, perginya kemana, kita nggak tahu. Hidup adalah pengalaman, mengalami, mensyukuri. Dan Tuhan selalu ada dalam pengalaman itu. Tidak ada pengalaman yang Tuhan tidak ada. Kalau ada pengalaman yang Tuhannya nggak ada, berarti Tuhan nggak sempurna. Ada satu tempat yang dia tidak ada. Maka setiap pengalaman adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap pengalaman, yang ada hanya kebaikan, kebenaran, rasa syukur, dan sukacita. Itulah kerajaan Allah, yaitu mengalami kehidupan ini dengan sadar sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Karena dalam setiap peristiwa itulah Tuhan hadir. Kita selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan omnipresence, selalu hadir, selalu melindungi, selalu memberkati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.